البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلوا على نبي محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Buat Anda yang baru saja bergabung, tema besar kita adalah mengenai introspeksi diri dan mengajak untuk meningkatkan ketakwaan. Apa hubungannya introspeksi diri dengan ketakwaan? Nah, tadi sudah dibahas oleh Habib Muhammad Syahab dari surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Nah, sekarang kita kaji lagi dari ayat 21 sampai 24 bersama dengan guru kita, Ustazah Lulung. Fadal Ustazah. Mohon izin Ustadz David dan juga bunda-bunda soleha yang cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Nah, semangat amma. Aduh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berada di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah bisa bersama bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja tentunya. Jadi kita di sini akan sama-sama belajar bareng ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada ya. Juga guru-guru kami, para alim ulama. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 ini menyatakan tentang bagaimana kita harus ciptakan dan sadar diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semangat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Allah. Dalam surat Al-Hasyr dinyatakan, sekiranya Quran ini kata Allah, aku turunkan di atas gunung, pasti tuh gunung akan terpecah belah saking takut dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saking takut dan tunduk kepada Allah, jadinya ngedengar ayat Allah, ngedengar Quran itu takut. Understand? Yes. Ada satu kisah. Mau denger nggak? Mau tau aja apa mau tau banget? Tahu banget. Itu gunung aja takut sama Allah Subhanahu wa taala karena dengerin ayat. Suatu hari dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Setiap beliau berkhutbah itu harus ngelewatin batang pohon korma. Jadi ini misalnya batang pohon korma di sini nih. Kalau beliau misalnya mau naik ke mimbar itu pasti pegangan ke batang pohon korma. Paham? Pas udah naik ke mimbar, dari sini naik ke mimbar, understand? Itu selalu pegangan batang pohon korma. Ketika Nabi khutbah membaca ayat Allah, Al-Quran, isinya semuanya ya kan. Itu batang pohon korma menangis dan merintih. Nangis dan merintih karena apa? Sangat rindu dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batang korma aja nangis, masa kita kagak? Hah? Batang korma dengar ayat nangis, takut, sedih, Masya Allah, apalagi kita. Tapi saya yakin bunda-bunda di sini pemirsa pasti ya ketika mendengarkan ayat Allah, mungkin ketika lagi berada di Baitullah ya enggak, dengar ayat-ayat yang dibacakan oleh imam besar kita ya kan, Imam Sudais, pasti kita nangis. Karena apa? Merdunya, bagusnya, menyayat hatinya, benar gak sih Bun?
Bunda, Ya. saya yakin juga Bunda pasti nangis dengar ayat-ayat Allah dibacakan di Baitullah. Karena kenapa? Nggak ngerti. Apa yang dibaca gitu kan? Kasihan kita ya. Ini dari surat Al-Hasyr ayat 21. Sekiranya kami turunkan itu nangis, gunung nangis, pohon nangis. Masa kita nggak sadar-sadar nangis bahwa Allah selalu mengawasi kita. Watil kal amsalu nadribu halin nas. Dan itu semua perumpamaan yang Allah kasih buat kita. Buat kita. Tuh 2, 3. Kita. Tuh 2, 3. Itu dia. Mudah-mudahan kita pulang dari sini semuanya, saya juga termasuk, kita semakin takut kepada Allah karena Allah maha mengawasi. Itulah nadribu halin nas. Allah kasih perumpamaan ya kan kepada manusia. Agar kita berpikir. Berpikir. Tuh 2, 3. Jangan sampai dibilang manusia nggak punya pikiran. Jadinya magadir. Tuh 2, 3. Apa itu magadir? Apaan tuh? Mak-mak nggak tahu diri. Nggak punya pikiran. Masa nggak ingat dosa? Udah tua masih ganjen aja. Ih. Ya kan? Udah tua ya kan, gak mau taat sama suami. Apa itu? Jadi kita ya tafakkarun, berpikir. Ini jadi ayat ini sangat dahsyat. Mudah-mudahan kita semua bunda-bunda soleha, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. biar tambah sayang sama Allah. Biar tambah cinta sama Rasulullah. Karena oleh sebab Al-Quran adalah hidayah dari Allah. Nih kalau selawatnya Quran ada nih, mau denger gak? Oh. Hafizna kullal Qur'an jawidna tolqol lisan fahimna anil bayan sabitnahu fil jinan sallallahu ala yasin ahmad al hadil amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Cakep gak suara saya? Awas bilang gak cakep. Selesai jadi jemaah. Hafizna kullal Quran. Ya Allah jagalah kami dengan Al-Quran. Jagain kami, anak-anak kami, keluarga besar kami dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang gunung saja, pohon saja menangis mendengarnya. Fahimna anil bayan, kasih kami ya Allah pemahaman ketika kami ngaji dari keterangan Al-Quran. Jawidna tolqol lisan, jadikan lisan kami tuh nempel sama Al-Quran. Understand? Yes. Saking nempelnya nih saya punya temen nih. Pemirsa, Ya. saya punya temen. Ya. Kalau saya ajakin itu sesuatu atau saya ngomong jawabannya Al-Quran. Contoh. Bu, aku ajak traktir makan yuk. Kemana? Kata dia. Ke sana. Sebentar. Ini hari apa ya? Hari Kamis. Maaf ya Bu Lulung, kenapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu kata dia. Lagi puasa. Paham gak? Maksudnya lagi puasa. Gitu Ustaz David. Gitu. Jadi dia gak ada gibah. Iya, karena iya. isinya adalah ayat-ayat Allah. Oh ibu lagi puasa. Subhanallah. Kata dia, naam. Iya katanya. Saking dia cinta sama Al-Quran. Tuh di ayat 21. Ayat selanjutnya. Bunda, iya gitu ya. Bunda. Bunda. Nah tuh gue demen tuh. GSGL. Apa itu? Gue suka gaya Allah. Semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat selanjutnya apa nih? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ini ayat deg-degan kita baca. Dialah Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha tahu yang gaib dan yang nyata. Allah tahu kita secara nyata, Allah tahu kita di hati kita. Jadi kalau kita kalau kita sama orang suka sok tahu. Tapi kalau Allah maha tahu, alim, maha tahu banget. Jadi nggak usah khawatir.
Kita kudu sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Dia tahu yang gaib dan yang nyata. Jadi apapun yang kita lakukan semoga semua karena Allah. Semua karena Allah, semua. Nah begitu, bercakap, tambah cantik kita kalau semua karena Allah. Tapi kalau karena orang lain capek. Capek nggak? Ya nggak ada ini nih pejabat yang lihat saya. Nunggu pejabat dulu baru ibadah. Ngapain? Jadi Allah Maha tahu yang gaib dan yang nyata. Huwa Rahman Rahim. Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Ya nggak sih? Apa tuh kalau itu tuh? Allah yang Maha pengasih, tak pilih kasih, sayangnya tak terbilang. Kan begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim apa nih? Maha kasih kepada semua makhluknya, semua hambanya, mau dia taat kek, dia nggak taat kek, itu sifat Ar-Rahman Allah, Allah kasih buat kita semua. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Jadi ini kalau kita baca hal ini nih, tahu nggak Bunda? 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 Masih hidup? Pojokan kayak jider gitu, jider. Apa itu jider? Ngaji nyender. Apalagi sono pojok sono jituk. Apa itu? Ngaji ngantuk. Yang di tengah juga ada. Apa tuh? Jidur. What the meaning? Haji tidur. Iya jidur, ya ampun. Jadi di dalam ayat selanjutnya ini Masya Allah nih. Kalau kita baca dari awal 21, 22 itu sampai habis itu dalam hadis dari riwayat Tirmizi. Barang siapa yang membaca doa ini ternyata doa Bu. Ini doa. Doa. Paham? Apal kagak? Yang gak apal kita ya baca. Baca. Ikro bacalah. Jadi barang siapa yang berzikir dengan 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Maka Allah akan kirimkan kepadanya 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya. Dan ketika kita berzikir itu pagi dan sore, pagi dan petang, kita wafat, di dalam hadis nyatakan apa? Berarti kita mati, hitungannya mati syahid. Masya Allah, ibu tuh udah syahid banget loh Bu. Udah mah ngaji, udah mah ngurusin rumah tangga, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, ya kan? Mau ngaji pilih seragam. Pakai yang mana ya jilbab ya? Nggak punya jilbab, padahal jilbabnya selemari. Ya kan? Ibu ini makin tua harus makin ngaji. Makin tua makin ngaji, makin kesana makin kesini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sampai ayat terakhir itu adalah nama-nama Allah Asmaul Husna. Jadi baca karena Allah Maha Agung, Maha memberikan keamanan dan Maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Begitu Kak. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Bu, ayat tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulung nunjukin bahwa dalam hidup umat Islam punya pegangan hidup al-huda, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk buat umat manusia. Jadi kalau mau introspeksi diri, baca Quran. Pasti kalau kita baca Quran ada tuh kerasa ke kita, waduh saya kayak begini nih. Betul apa betul? Atau kita pas lagi baca, kok ayat ini kena banget ya ke saya ya. Akhirnya yang tadinya gelisah jadi tenang. Yang tadinya ngelakuin dosa, ngelihat gini jadi bahan pikiran dan renungan sehingga akhirnya memperbaiki diri. Nah oke, setelah ini kita akan berbagi keberkahan dulu. Nanti kita akan lanjut, saya akan buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu jamaah yang ada di Masjid Al-Mujahidin dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tapi sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee, tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.